الحمد لله الذي جعل رمضان شهر الصيام والقيام والقرآن، والصلاة وسلاما على قدوتنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال أيضا: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang saya hormati dan muliakan segenap pengurus Masjid Baitur Rahman Pupuk Kalimantan Timur, para tuan-tuan guru, para ustaz, asatizah, muallim, muallimat, orang-orang tua saya semuanya, hadirin hadirat, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan amalan soleh kita dari hari pertama Ramadan sampai malam ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Doa-doa panjenengan, doa-doa kita semoga Allah kabulkan, Allah dengarkan dan Allah mudahkan. Segala cita-cita kebaikan kita semoga Allah mudahkan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga segala khilaf, salah dosa kita Allah maafkan dan Allah ampunkan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini tidak lupa kita mengucapkan syukur dan puji kepada Allah Jalla Jalaluh yang telah dan senantiasa memberikan pada kita, menganugerahkan nikmat iman dan Islam, kesehatan jasmani dan rohani, sehingga kita bisa dikumpulkan kembali di rumah Allah ini, Masjid Raya Baitur Rahman, di bulan suci Ramadan ini 1439 Hijriah. Semoga Ramadan tahun ini lebih baik daripada Ramadan tahun silam. Amin. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua kali mari sama-sama kita sampaikan sholawat dan salam rindu, sholawat dan salam ta'zim hormat kita, keharibaan teladan kita, qudwah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada seluruh sahabatnya, kepada tabi'in, kepada tabi'ut tabi'in, dan kepada siapa saja dari umatnya yang senantiasa setia mengikuti jejak langkah beliau. Semoga kita semua yang hadir di sini aminkan Bapak Ibu. Yang mau amini amini, yang enggak menang mawon. Kelak diakui Nabi Muhammad SAW menjadi umat dan pengikutnya. Amin. Bisa mendapatkan syafaat beliau di padang mahsyar. Bapak Ibu jamaah salat Isya, tarawih dan witir Masjid Raya Baitur Rahman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang penuh dengan keberkahan ini, kajian topik ceramah Ramadan mengambil tema Ma ajmal syariatul Islam. Alangkah indahnya ajaran Islam itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syariat atau ajaran Islam ini langsung produknya diturunkan Allah. Allah yang maha tahu yang telah terjadi, sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Sementara manusia terbatas. Benar, kita terbatas. Apa yang Bapak ketahui di balik tembok masjid ini sana, di jalan raya sana, lampu merah, tak ada yang tahu. Tetapi Allah tahu kemaslahatan bagi hambanya. Oleh karenanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, syariat Islam atau ajaran Islam yang diturunkan Allah ini indah sekali kalau kita pelajari. Keindahan syariat ajaran Islam itu minimal
terrefleksikan, tergambarkan dalam yang disebut ilmu usul fikih maqasidus syariah. Apa Bapak Ibu? Maqasidus syariah, maksud tujuan ajaran Islam. Maqasid itu bentuk plural, bentuk jamak, mufradnya maksud. Diterjemah Indonesia maksud. Panjenengan datang ke sini maksudnya apa? Tujuan. Artinya itu. Apa itu maksud daripada ajaran Islam yang Allah turunkan? Keindahannya satu, hifzuddin. Islam itu diturunkan dalam rangka melindungi keyakinan dan agama. Maka tidak dibenarkan dalam ajaran Islam menistakan agama orang lain di luar kita. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwam bighairil 'ilm. Jangan kau caci cerca orang-orang yang menyembah selain Allah sehingga mereka tanpa ilmu kemudian mencaci Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh. Termasuk menghancurkan rumah ibadah. Tengok, bukankah ini hak dasar manusia begitu dia lahir akil balik menentukan keyakinannya? Iya. Maka Islam datang melindungi keyakinan dan itu sejalan sesungguhnya dengan apa yang kita hafal dulu sejak SD, SMP, SMA, ya kan? Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar kita mengatakan ya, semua warga negara ya dilindungi oleh negara ya dalam rangka menjalankan ajaran agamanya dan kepercayaannya. Dilindungi. Negara pemerintah hadir melindungi segenap bangsanya menjalankan agamanya. Jangan tambah dimusuhi. Bahaya. Tengok. Maka tidak boleh kita memaksa orang lain memeluk agama kita. Biarkan akal dia, ya hati dia kemudian mencerna, berpikir. Lakum dinukum waliyadin. Itulah toleransi. Ya kan? La ikraha fid din, qad tabayyana rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam beragama. Maka Islam datang menghadirkan kedamaian, melindungi semua manusia untuk memeluk, memilih agama dan kepercayaan. Tidak boleh dinistakan. Indah tidak itu, Pak? Tengok. Dalam Al-Quran disebut surah 22, surah Al-Hajj ayat 39-40. Kalau bukan karena rahmat kasih sayang Allah ajaran Islam ini, itu habis itu. Tempat-tempat ibadah orang lain boleh dihancurkan. Maka Rasul melarang, Allah dan Rasulnya melarang kita menghancurkan ibadah tempat ibadah orang lain. Apa dalam surah Al-Hajj itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Udhina lilladzina yuqataluna biannahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqq illa an yaqulu rabbuna Allah walaula daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'din lahuddimat sawami'u wa bi'u wa salawatu wa masajid yudhkaru fiha ismullahi katsira wala yansurannallahu man yansuruh innallaha laqawiyyun aziz. Ayat ini Bapak Ibu adalah menerangkan bagaimana rahmat kasih sayang agama Islam itu. Melindungi satu, lahuddimat sawami, tempat biarawati, wabiya, tempat sinagog Yahudi, wasolawat, tempatnya para pendeta, rumah-rumah mereka tak boleh dirobohkan. Demikian juga masjid di mana di dalamnya banyak disebut nama Allah, tak boleh dirusak. Maka menghancurkan rumah ibadah orang lain bukan daripada ajaran Islam. Panjenengan saya mau tanya malam ini, Islam no teroris, Islam bukan teroris, dan teroris bukan Islam. Sepakat enggak? Sepakat enggak? Kalau enggak saya turun,
saya kemes baca Quran. Sepakat enggak ini semua? Islam no teroris, no Islam. Al-Islamu laysa al-irhab wal irhabu laysa minal Islam. Tengok, ini kedamaian yang ada. Maka materi ini sengaja saya angkat di Ramadan ini supaya kita paham. Mohon maaf saya enggak mengangkat lagi ceramah tentang puasa, sudah terlalu banyak mungkin. Biar dalam sedikit kajian kita. Maka Islam itu hadir memberikan kedamaian, melindungi orang beragama. Saya tanya panjenengan, adakah panjenengan baca dalam sirah begitu Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersama sahabatnya hijrah dari Mekah ke Madinah, begitu sampai di Madinah Rasulullah menghancurkan rumah ibadah orang lain? Ada? Tidak ada. Sobung nih kata oneng. Dangadung. Boten wonten, tak ada. Bahkan tetangga Rasul orang Yahud, beliau memberikan hadiah. Pada kemudian perjalanannya mereka terusir karena mereka bersekongkol berkhianat ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu perkara lain. Dan bersekongkol dengan musuh dari luar untuk merongrong kedaulatan Madinah. Udah dibuat MOU agreement, semua penduduk Madinah wajib siapapun dia, latar belakang agama apapun, menjunjung tinggi, menghormati satu dengan yang lainnya. Wajib mempertahankan kedaulatan Madinah kalau ada serangan musuh dari luar, jangan bersekongkol. Maka 3 besar suku Yahudi di Madinah, Bani Nazir, Bani Qainuqa, Bani Quraizah, nanti akhirnya mereka terusir sendiri karena pengkhianatan yang mereka lakukan. Satu saat Rasulullah datang ke perkampungan Bani Nazir. Bisa Bapak buka dalam sirah. Rasul bersama sahabatnya jalan sampai di kampung Bani Nazir. Rasul ketemu begitu, ngobrol-ngobrol. Ternyata dari Bani Nazir ini sengaja ada orang yang kelunyut, ndepipis, ya. Tiba-tiba diam-diam naik ke atas tempat yang lebih tinggi, bawa batu, mau dilemparkan itu batu, dijatuhkan ke kepala Nabi. Sebelum itu batu jatuh, Nabi langsung beranjak dari tempat duduknya, berbalik arah. Sahabat kaget, terkejut. Ya Rasul, belum sampai misi engkau menyampaikan apa yang perlu, pesan-pesan disampaikan oleh satu komponen suku yang di Madinah, Bani Nazir ini. Apa kata Rasul? Saya dikabarkan malaikat Jibril ada di antara mereka yang mau membunuh saya, menjatuhkan batu besar. Apa pijakan Rasul? Wahyu. Legal standingnya wahyu, landasan hukumnya. Kemudian nanti Rasulullah SAW berikan pelajaran, mereka harus angkat kaki, hengkang dari Madinah. Pengkhianatan kedua, Bani Qainuqa. Di pasar seorang ibu-ibu muslimah belanja pakai hijab, dijadikan bahan lelucon. Disingkap hijabnya sampai nampak rambutnya. Tengok, berarti Yahudi ini melanggar. Ada anak muda muslim di Madinah di pasar itu kemudian mengetahui kejadian, dibela ibu ini, berantem, gelut, tahu gelut? Bahasa Jawa ini gelut. Ya, kelepak-kelepak. Akhirnya ini Yahudi ini yang mengganggu ibu muslimah ini kejat-kejat. Pemuda muslimah dikeroyok rame-rame dengan temannya orang Yahudi Bani Quraizah sampai dia syahid. Mendengar itu Rasulullah marah besar. Rasulullah kepung mereka semua, perkampungan Bani Qainuqa. Tengok, awalnya perjalanan itu mulus, tetapi memang watak bangsa pengkhianat, selalu melanggar yang qudunal misaq, melanggar perjanjian-perjanjian. Akhirnya mereka terusir sendiri dari Madinah. Allahu Akbar. Tengok, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Keindahan ajaran Islam yang kedua diturunkan Allah ini dalam rangka hibzun nafas, melindungi. Yang pertama tadi melindungi keyakinan agama, rumah ibadah. Yang kedua melindungi darah, nyawa manusia.
Tak boleh kita membunuh orang lain, ngebom, bacok, ngeracun, nyelurit. Tak boleh, karena membunuh bagian dari dosa besar. Rajuh bahasa Maduranya, ageng. Maka begitu bayi lahir, dalam Islam diakui haknya untuk hidup bebas. Tidak ada seorang pun yang membatasi dia untuk hidup. Kalau terjadi pembunuhan, maka orang yang membunuh ya diberikan balasan yang setimpal. Kalau tidak, dimaafkan ahlul waris. Dalam Islam disebut dengan kisos, supaya hidup itu. Kalau tidak, ini orang tukang bacok terus. Bapak mau ke kantor, ke pabrik, dibacok. Besok lagi istri bapak ngatur, dibacok. Nih enggak dibacok juga iki wong, engko kabeh mate wong. Paham? Mati semua jadinya. Ekonomi mati, bisnis mati, orang kerja takut semua di rumah. Maka dalam Islam begitu ada pembunuhan, ngapain kau bunuh orang lain? Sementara Islam mengakui hak itu untuk hidup. Bukankah hak hidup hak dasar manusia? Iya. Maka sebelum human right, hak asasi manusia ditelurkan atau diproklamirkan, Islam jauh-jauh hari telah menghargai, mengakui seseorang untuk hidup. Bahkan Al-Quran mengatakan, wa man qatala nafsan bighairi nafsin faka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Tengok konsep Islam itu. Siapa membunuh seseorang satu jiwa tanpa hal yang dibenarkan, maka orang yang melakukan pembunuhan itu seolah-olah membunuh semua manusia. Ya Karimu ya Wadud. Wa man ahyaha, siapa yang menghidupkan tidak mengganggu hak orang lain untuk hidup, fa'aka'annama ahyan nasa jami'a, seolah-olah dia menghidupkan semua manusia. Maka tidak dibenarkan kita membunuh orang lain. Ngebom, bacok uang, ngeracun, nyulurit, tak oneng nih dalam Islam, tak boleh. Ya. Apakah Nabi kemudian sampai di Madinah Rasul membacoi orang Yahudi? Tidak, berdampingan. Dalam Islam ada beberapa pengecualian yang boleh. Ini pun yang melakukan pemerintah, bukan perorangan. Satu, orang yang murtad. Tahu murtad? Keluar dari Islam. Itu regulator. Pemerintah, bukan perorangan. Dia murtad. Bacoi. Oh bapak urusan dengan aparat. Pemerintah. Kalau sudah berjalan itu aturan, kenapa Anda murtad? Main-main. Kasih waktu 3 kali tobat. Enggak. Itu yang lakukan pemerintah, bukan perorangan. Sekali lagi. Yang kedua, zina muhson. Wala taqtulun nafsa allati haramallahu illa bilhaq. Jangan kamu membunuh jiwa seseorang kecuali dengan jalan yang dibenarkan. Yang dibenarkan satu, murtad. Itu yang melakukan, yang menjalankan pemerintah, bukan perorangan, bukan ustadz, bukan kiai, tapi pemerintah, aparatur. Kalau enggak, mati semua orang nanti, dibacoi semua. Yang kedua, orang yang zina muhson. Tahu zina muhson? Orang yang berzina sudah punya istri, itu dipendam, tapi yang melakukan pemerintah ini, bukan perorangan. Perorangan panjenengan urusan aparat, tidak boleh. Udah berjalan itu aturannya, perdanya atau apa, udah berjalan, baru pengadilan, kejaksaan dan seterusnya aparat yang melakukan, bukan persorangan. Dipendam, tahu dipendam? Taruh di tanah, kepalanya tuh nampak, lempari, disawati watu, sambit sampai kejet-kejet sampai mati. Yang ketiga, orang yang membunuh orang lain. Ada namanya hukuman kisos. Itu pun di persidangan. Tidak semudah itu, Pak. Maka kalau Bapak haji atau umroh, ada masjid kisos di Jeddah. Sebelum check out ya ke bandara King Abdul Aziz, biasanya kita singgah di masjid kisos. Setiap Jumat itu ada. Nah ini bacoi orang, bunuh orang, maka dia harus dilenyapkan juga. Kalau
dia terbukti dan tidak dimaafkan keluarganya. Dalam rangka apa? Melindungi darah manusia. Dalam Islam tak ada darah setetes mengalir kecuali ada ganti kompensasinya. Tengok indahnya Islam. Maka membunuhnya orang ngebom tak bagian dari ajaran Islam. Sepakat panjenengan enggak? Sepakat enggak? Nah, yang keberapa sekarang? Yang ketiga. Lanjut Pak. Kalau enggak lanjut saya turun Pak Ade. Lanjut. Ini setahun sekali nih. Kalau saya datang ke sini setahun sekali, kultum, kuliah 7 menit. Mukadimah wis entek. Ngapain jauh-jauh, ya kan? Kultum itu kuliah 70 menit. Ya, kekurangannya tahun depan gitu. Yang ketiga, Islam itu indah, datang melindungi hifzul akal. Akal ini dilindungi dalam Islam, tidak boleh dirusak. Maka apapun minuman, makanan yang merusak akal manusia diharamkan. Nakobra, tahu nakobra? Ular kobra, narkoba. Tenggen mabuk, tahu tenggen mabuk? Minuman keras, haram semua. Karena apa? Merusak ini akal pikiran manusia. Dalam surah Al-Maidah Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijzum min 'amalis syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun." Wahai orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, mengundi nasib, menyembelih sesembelihan untuk berhala, rijsun, jorok, najis, kotor, jijik, min amali syaitan, bagian dari perbuatan syaitan. Fajtanibuhu, kata Allah, tinggalkan itu semua tadi, judi, minuman keras, dan mengundi nasib, menyembelih untuk berhala, la'allakum tuflihun, agar kamu menjadi orang yang beruntung. Tengok, dalam rangka apa itu? Melindungi ini akal. Orang kalau sudah minuman keras Pak, enggak sehat. Udah main narkoba, ente. Maka akal ini menjadi bagian dari manatul hukmi. Apa maknanya Ustaz? Susah sekali ceramahnya. Ada kaitan erat akal yang waras ini, yang sehat, dengan hukum-hukum Allah yang mulia. Saya belum nyambung Ustaz, saya kasih contoh. Apa syarat wajib sholat? Halo Pak, sebelah kanan. Syarat wajib sholat, Muslim. Di luar Muslim tidak wajib. Mau coba-coba belajar boleh. Habis Muslim apa? Balik. Anak-anak tidak wajib. Diajarkan umur 6-7 tahun, ajak ke masjid, bagus. Muslim balik. Habis itu Pak? Berakal sehat. Setiap datang sholat gila Ustaz, tidak usah sholat, gila. Apa syarat wajib puasa Ramadan? Ayo bareng-bareng. Muslim, terus balik. Habis balik apa? Berakal sehat. Setiap datang bulan Ramadan gila. Tapi itu gila ya, gila tenana. 1 bulan gila, tidak wajib. Begitu Idul Fitri sembuh, waras. Duduknya paling depan. Puasa ndak paling sibuk lebaran. Sarungnya cap gajah, belum dirobek capnya. Tengok Pak, tengok akal sehat itu dipanggil Allah. Itu kaidah. Kalau Bapak kita belajar ilmu fikih akan kita dapatkan kaidah itu. Al-aqlu manatul hukmi. Akal yang sehat itu terkoneksi dengan hukum Allah. Syarat wajib haji, Muslim, balik, berakal sehat, ada bekal, aman perjalanan. Syarat wajib zakat, Muslim, balik, berakal, merdeka, sampai haul dan nisab, akal. Maka dilindungi dalam Islam ini. Ma askara qaliluhu wa katsiruhu haram. Apapun yang memabukkan, sedikit atau banyak, tetap haram. Ustaz, saya punya tetangga, dia itu kalau tenggen mabuk, ya, kalau minum keras itu kalau sudah 1 drum baru mabuk. Tapi kalau 5 cangkir, 4 cangkir nggak mabuk, nggak apa-apa Ustaz, tetap haram. Saking sudah hebatnya dia, kalau minum 1 drum baru kelepek-kelepek.
Tapi kalau satu ceret, setengah ceret enggak apa-apa. Enggak mabuk maksudnya. Gimana Ustaz kalau setengah ceret tadi? Boleh enggak? Tetap haram kata Nabi. Sedikit atau banyak yang memabukkan tetap diharamkan. Dalam rangka apa? Melindungi ini. Orang kalau sudah ininya hilang, Pak. Bayangkan Pak, bayangkan malam ini renungan. Setelah dia balik, ya kan, akalnya sehat, tidak pernah beramal soleh. Begitu bau beramal soleh, gila. Kira-kira surplus atau defisit? Tengok, maksiat terus. Begitu mau beramal soleh, jatuh gila. Ayo, tengok itu. Betapa pentingnya ini anugerah Allah akal ini, membedakan kita dengan makhluk yang lainnya. Maka Islam hadir melindungi ini. Tengok narkoba sekarang Pak, hati-hati Pak. Semoga ini masyarakat Bontang terlindungi dari narkoba. Amin. Oh bahaya itu Pak. Cocok ditembak kayak di Filipina. Pengedar bos tembak mati langsung. Dier. Langsung tembak. Ndase bos jauh. Dier. Langsung tembak. Dia mematikan generasi, mematikan orang tua ekonominya. Wah, hancur semua itu. Tengok bertonton Pak masuk narkoba. Nauzubillah min zalik. Allah, ngeri. Maka agama yang bisa membentengi itu. Yang keempat, sebelum terakhir, tenang saja Pak. Setahun sekali ini cuma. Islam itu indah, terefleksi dalam rangka melindungi mal, hifzul mal. Harta benda itu dalam Islam dilindungi. Bapak sudah cari harta, susah-susah dengan cara halal, maka begitu Bapak dapat harta, dilindungi dalam Islam. Tidak boleh ada orang menzolimi mengambil harta Bapak nyolong. Kalau dia nyolong ngambil ada konsekuensinya. Tengok. Maka Islam mengakui seseorang memiliki harta, namanya hak kepemilikan. Anda ngapa ngambil hak orang lain? Maka dalam Islam tidak dibenarkan, bagian dari dosa mengambil harta orang lain. Kalau berkaitan tentang hak Adam, Bapak harus mengembalikan itu haknya. Allah. Kalau hak Allah kita tobat. Tapi kalau hak manusia kita zalimi, Bapak yang pernah ngambil balik, no. Allah, pulangkan itu. Apa kata Rasul? La yahillu limri'in an ya'khuza mala akhihi illa bi tibi nafsih. Tidak halal bagi seorang yang beriman mengambil harta saudaranya tanpa keridhaan darinya. Allahu Akbar. Tengok Pak. Dalam rangka apa itu? Melindungi harta orang lain. Bapak ke perusahaan kemana ada rumah, tidak takut dibongkar orang. Kalau bongkar dia kena konsekuensi. Ini kadang-kadang di Indonesia, saat mobilnya udah anti maling, ya kan? Cenet-cenet, ya kan? Rumah udah double gembok, dibobol juga orang. Tengok, kurang, penghayatan kurang. Tapi tengok di negeri-negeri yang lain, oh, Allahu Akbar, mobil, build up, 5.000 cc, 6.000, 3.000 cc, udah pinggir-pinggir jalan itu semua. Tahu kalau ada orang ngambil kena sanksi besar. Allahu Akbar, azan, tutup dagangan biasa, pakai sajadah di Madinah. Coba di pasar apa di sini? Tanah Abang di Jakarta itu. Begitu azan, Allahu Akbar, tutup aja toko Bapak, saudara Bapak pakai sajadah biasa gitu, kain sorban. Begitu habis sholat doa, datang ke pasar toko entek kabeh. Tengok. Allahu Akbar. Tingkat kriminalnya itu rendah kalau di negeri sana. Penghayatannya tahu, saya tidak boleh ngambil harta orang lain. Karena Islam itu datang sesungguhnya melindungi harta orang lain. Tidak boleh kita colong ambil. Berdosa besar. As-sariqah bagian dosa besar. Allahu Akbar. Tengok itu Pak. Ada kisah hadis 2 menit lagi. Dalam kehidupan Rasul, asbabul wurudnya itu ada seorang penguasa keturunan darah ningrat lah, darah biru, walaupun kalau dibacok merah juga, ya kan? Namanya dari Bani Mahzum. Sarokot, dia nyolong, bahasanya nyolong aja lah biar enak, bahasa orang kampung saya sana dari Medan. Sampailah ke telinga Rasul kalau imra'ah Bani Mahzum sarokot. Halo Pak, dikit lagi ini pentingnya supremasi hukum.
tanpa pandang bulu dalam Islam. Anda sudah melanggar hak Allah, hak manusia, maka kena sanksi. Datanglah Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ini anaknya Zaid bin Harisah. Lobi-lobi Kanjeng Nabi, jangan dikenakan sanksi lah. Marah Rasul, merah, langsung Rasulullah berdiri berpidato ceramah, atasfa'u fi haddin min hudurillah. Apakah kamu mau memberikan kompensasi keringanan orang yang melanggar hak-hak Allah? Dia sudah mencuri, maka harus ditegakkan. Karena Islam datang melindungi hak orang lain, hartanya. Marah Rasul, kemudian bersabda, ini asbabul wurud, innama ahlakal ladzina qablakum idza saraqa fihimus syarif tarakuhu wa idza saraqa fihimud dha'if aqamu alaihi al-had. Wallahi, dalam riwayat lain, wa aimullahi law anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Bukhari Muslim. Ketahui sahabatku semua, dulu orang-orang sebelum kita itu dibinasakan Allah, dicabut keberkahannya karena ada kesalahan. Kalau orang yang terkenal, orang garis biru, ya terpandang, para pejabat kalau sekarang melakukan kesalahan mengambil hak orang lain, biarkan, ecek bahasa Medan. Tapi kalau orang-orang lemah melakukan, mengambil mungkin untuk perutnya saja, dikenakan sanksi yang luar biasa. Ya Allah, kata Rasul, itu mencelakakan orang-orang kalian sebelum kalian. Demi Allah, kalau Fatimah putri Muhammad ini melakukan pelanggaran, mengambil hak orang lain, mencuri, nyolong, ku tebas tangannya dia. Tengok, sekiranya Fatimah ngambil, tengok itu. Maka Islam hadir melindungi harta orang. Ngapain kau nyolong harta orang lain? Dia sudah cari susah-susah dengan halal, maka dilindungi harta itu. Indahnya Islam itu, Masya Allah. Dan yang terakhir, yang kelima, Islam itu indah, terefleksi memprotek, melindungi yang namanya al-ird, hibzul ird wan nasl, melindungi harga diri dan keturunan. Tidak boleh kita memfitnah orang lain tanpa bukti. Maka dalam kaidah ilmu fikih disebut al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara alaih. Bukti harus dimiliki orang yang menuduh. Bapak nuduh orang, bapak harus punya bukti. Kalau tidak, kacau itu masyarakat. Maka Islam datang melindungi marwah, harga diri orang itu dilindungi. Innamal mu'minuna ikhwatun. Anda menuduh saudara Anda, menuduh komplek warga Anda, harus punya bukti. Kalau enggak, chaos, kacau balau. Dikit-dikit nuduh. Dan orang yang dituduh diberikan hak untuk bersumpah. Jadi bukti saksi bagi orang yang menuduh, yang tertuduh dia harus bersumpah. Dilindungi harga dirinya, tidak boleh difitnah, tidak boleh kita kemudian buruk-burukan tanpa bukti. Allahu Akbar. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitam fakarihtumuh. Seperti seseorang di antara kalian maukah memakan daging saudaranya mentah? Dulu ada Pak, masuk Republika Sumanto, dulu Sumanto ada. Ingat Sumanto? Itu exception, itu orang yang keluar dari kodratnya itu. Itulah kalau memfitnah tanpa bukti, bapak seperti makan daging mentah saudaranya. Maka kata Allah, kata Rasulullah SAW, la tahasadu, wala tabagadu, wala tadabaru, wa kunu ibadallahi ikhwana. Jangan kamu saling hasud. Bermula dari hasud ini Pak, fitnah itu. Jangan kamu saling membenci, jangan kamu saling membelakangi. Bapak duduk sini, dia di sana. Dia di sana, bapak di sini. Enggak pernah mau klop ketemu. Musuhan dulu. Kucing kayak kucing dengan kambing. Ya, jangan yang lain lah, kambing aja enak. Ya kan? Enggak boleh. Jadilah kamu hamba-hamba Allah yang bersaudara. Kesimpulannya Pak, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Semakin kita pelajari Islam itu dari sumbernya,
semakin kita mendapatkan jawaban dari tragedi-tragedi yang kita saksikan di lapangan. Islam datang melindungi agama, kepercayaan, tidak boleh dinistakan. Sampai Rasul berpesan waktu mengutus pasukan bertemu dengan pasukan musuh, konteksnya di perang, tidak boleh menistakan, menghancurkan rumah-rumah ibadah, membunuh anak-anak, ya ke? Membunuh mama-mama, wanita, merusak fasilitas umum, meracun air, tak boleh, membakar ladang-ladang, tak boleh. Membunuh musuh yang menyerah, tidak boleh. Tengok, itu dalam konteks orang ketemu musuh, tak boleh. Berperang di jalan, di lapangan, tak boleh. Masih ada aturan SOP-nya. Tengok itu. Yang kedua melindungi apa tadi? Darah, nyawa. Yang ketiga melindungi akal. Yang keempat melindungi harta. Yang kelima melindungi harga diri, kehormatan dan keturunan. Dalam rangka melindungi keturunan, maka Islam mempermudah pintu pernikahan. Yang belum nikah saya doakan cepat nikah, dapat jodoh. Amin. Yang sudah nikah, nambah lagi gitu. Marah ibu-ibu nanti yang di belakang. Nanti Pak, diskusi yang itu nanti habis sholat witir. Ya. Artinya menutup rapat zina, membuka lebar-lebar, mempermudah pernikahan. Wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan sekelumit kuliah Ramadan ini memberikan nutrisi pencerahan bagi fikriyah kita, menambah kemantapan iman kita, iman dan Islam kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga istiqomah selalu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Mohon maaf bila ada khilaf salah. Matur nuwun, matur sekelangkung, hatur nuwun, nyuwun ngapunten, nyuwun sapuroh. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Karena besok juga libur hari Ahad, maka agak panjang dikit, ya kan? Demikian, terima kasih sekali lagi. Aku qouli hadza, mari kita lakukan atau kita dekatkan, kita dirikan salat tarawih dengan khusyuk. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.